bukan cuma dunia, akhiratnya kebagian. Kalau para sahabat nggak mikirin dunia, Pak, dunia itu udah selesai. Maksud saya, mereka sudah paham, ini dapat gak ada masalah. Yang mereka pikirkan akhirat. Makanya ketika dititipkan anaknya, investasi terbesarnya akhirat. Tapi Anda tahu nggak, orang yang mendapatkan akhirat udah otomatis dunianya dijamin. Itu rumusnya. Sederhana, jikalau akhirat dapat, dunia pasti akan dapat. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang setelahnya maka menyiapkanlah misi ini, ditempuh kemudian jalan ini, maka orang-orang sepeninggal Nabi, sahabat menyiapkan, sahabat mewariskan, tabi'in mengikuti, tabi'in mengikuti. Maka muncullah orang-orang hebat setelah zaman sahabat untuk mengejar keutamaan dari Al-Quran ini. Bagaimana caranya? Hidupnya bahkan suami sudah nggak ada, single parent, sendirian, harta terbatas. Berpikir bagaimana caranya, ya Allah, dunianya nyaman, akhirat dapat banyak pahala. Maka rumus pertama ditempuh. Imam Asy-Syafi'i punya seorang ibu. Begitu lahir kemudian tumbuh berkembang di Gaza, sekarang di Palestina. Wafat ayahnya. Itu sendirian, Bu, single parent. Berjuang bagaimana cara mendapatkan ketenangan dalam rumahnya plus mendapatkan pahala akhiratnya. Maka diputuskan anak saya mesti menjadi ulama. Jadi ulama. Maka dididik oleh beliau. Nih rumus cepatnya, perhatikan baik-baik. Dicari orang-orang yang hebat di masanya. Siapa ulama yang bisa mendidik? Dititipkan di situ. Begitu kemudian mau belajar, gendong sampai mendengar puncak ilmunya ada di Mekah pada saat itu. Maka berangkat beliau membawa anaknya ke Mekah. Jalan sampai dengan ke Mekah. Dititipkan di kalangan para ulama. Setelah tumbuh remaja, Imam Syafi'i diutus. Syafi'i, saya mendengar imam paling bagus sekarang perkembangan ilmu ada di Irak. Kamu berangkat ke Irak. Semua dilakukan untuk bisa menjadikan anaknya menjadi seorang alim. Apa yang terjadi? Ibunya berusaha, jadi ulama. Begitu kemudian tumbuh berkembang, jadi remaja, hafalannya kuat, siap menjadi seorang alim. Kata ibunya berangkat ke Irak, di sana sedang muncul perkembangan ilmu. Begitu berangkat ke Irak, teman-teman, apa yang terjadi? Setahun 2 tahun datang rombongan ulama Irak berhaji ke Mekah. Ulama-ulama Irak datang ke Mekah berhaji. Begitu berhaji, yang disebut semua Syafi'i. Qala Muhammad bin Idris Syafi'i. Nyampe itu suara ke telinga ibunya saat di Mekah. Begitu mendengar, segera disusul. Itu siapa Syafi'i katanya? Siapa Syafi'i? Kata ulama-ulama Irak ini, dia adalah seorang anak muda yang luar biasa. Dia asalnya dari Mekah sini. Bahkan ibunya ada di Mekah katanya. Ibunya ada di Mekah, saya dari Mekah sini. Sekarang sedang di Irak. Dia menjadi panutan ulama nomor 1 di Irak. Asy-Syafi'i. Kata ibunya, tahukah engkau Syafi'i itu anak saya? Tahukah engkau Asy-Syafi'i anak saya? Begitu tahu Syafi'i anaknya, Masya Allah anak ibu. Langsung ibunya dihormati. Langsung dimuliakan. Macam-macam. Perhatikan, Syafi'i yang berhasil, ibunya, tolong kalau kamu kembali ke Irak, sampaikan pada Asy-Syafi'i, dia telah saya izinkan kembali ke sini. Padahal waktu berangkat ke Irak, tadi sebelum saya sebutkan, padahal waktu berangkat kata ibunya, Syafi'i, kamu belajar ilmu ke Irak, gak usah pulang ke sini, gak usah pulang. Kamu belajar ilmu ke Irak, gak usah pulang. Saking pengennya anak jadi ulama, gak usah pulang kata ibunya. Kesana aja. Begitu sudah mendengar Syafi'i jadi ulama, kata ibunya kepada ulama Irak, katakan pada Syafi'i, dia boleh pulang sekarang. Pada kalimat awalnya, nggak usah pulang. Bahkan ada riwayat mengatakan, nanti aja ketemunya di surga di akhirat. Berangkat aja, nanti ketemu di surga di akhirat. Begitu mendengar anaknya sudah jadi ulama, silahkan pulang. Begitu disampaikan kepada Asy-Syafi'i di Irak, senangnya luar biasa. Kata Asy-Syafi'i, saya akan pulang. Begitu tahu akan pulang, mendengar guru besar akan pulang, semua orang-orang Irak itu menyiapkan bekal untuk ke Syafi'i. Ada yang ngasih unta, ngasih makanan, ngasih ini bekal, sampai terkumpul 100 ekor unta. Plus dengan isi. Bayangkan, Asy-Syafi'i nggak pernah tercatat. Asy-Syafi'i pernah kerja di perusahaan A. Asy-Syafi'i pernah berdagang. Asy-Syafi'i pernah bisnis. Disiapkan jadi ulama. Begitu mau pulang ke Mekah, semua perangkatnya disiapkan langsung. Allah turunkan, semua orang ngasih. Berangkat, kitabnya kemudian dibawa di tangannya, naik beliau ke untanya, 100 ekor unta ngikutin plus dengan murid-muridnya. Begitu sampai di gerbang Mekah belum sampai ke Mekah, kan ada batas haram ya, ada batas haram. Begitu sampai di batas itu, beliau mengutus santrinya, tolong berikan kabar kepada ibu, saya sudah dekat, saya akan datang. Ini sunnah ya, ingat ini sunnah. Sunnah kalau anda ingin berkunjung pada siapapun, kabari dulu. Kabari supaya dia siap-siap, jangan bikin kejutan. Justru kejutan itu dalam Islam nggak diperkenankan. Nggak pakai supaya orang itu nggak repot, tiba-tiba anda datang dia kan merasa nggak enak gitu ya. Jadi kalau bisa tuh sampaikan agak dekat-dekat, nggak apa-apa, saya di jalan nih mau berkunjung, itu sunnah sampaikan supaya dia bisa siap-siap. Begitu diutus santrinya datang kepada ibunya, diketok, disampaikan, siapa kamu? Saya muridnya Syafi'i. Beliau sudah di perbatasan akan datang ke sini menemui ibu.
Asy-Syafi'i bawa apa? Masya Allah Bu, Syafi'i jadi orang hebat. Sekarang begitu datang orang ngirim-ngirim unta. Ada 100 ekor unta dengan beliau, lengkap dengan isinya. Saya suruh dia ke Irak untuk belajar, bukan cari unta. Bilang sama Syafi'i, gak usah datang ke sini, balik lagi ke Irak. Bilang sama Syafi'i, gak usah datang, balik lagi. Muridnya bengong. Hah? Balik lagi, ketika bertemu Imam Syafi'i disampaikan, Syekh, gimana tadi? Kata ibu, balik lagi ke Irak. Balik lagi. Kamu bilang apa sama ibu saya? Saya bilang, Syekh udah jadi saya besar, ulama besar, datang dengan 100 ekor unta. Kamu salah. Kenapa kamu bilang begitu? Maka diutus lagi yang lain, kamu datang ke ibu saya, kalau tanya, bilang, Syafi'i telah bawa kitab. Datang dari Irak, bawa kitab. Dan saya katakan, berikan semua unta ini, semua sedekahkan untuk orang Mekah yang membutuhkan. Berikan semuanya. Maka Syafi'i perintahkan 100 ekor unta itu dengan semua isinya dibagikan ke orang-orang Mekah, disedekahkan. Tinggal satu kitab dengan beliau di tangannya. Katakan pada ibu saya, Syafi'i datang pulang dengan membawa kitab di tangannya, nggak bawa unta lagi. Datang muridnya, begitu datang ke ibunya, Bu, kamu siapa? Santrinya Syafi'i. Saya kan dikatakan, pulang ke Irak, gak usah ke sini. Bu, Syafi'i udah nggak bawa unta, cuma bawa kitab di tangannya. Oh, kalau begitu silahkan pulang. Maka Syafi'i datang membawa kitab di tangannya, jadi ulama besar dan fatwanya ditunggu-tunggu. Maka sejak saat itu teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ibunya sejahtera, kehidupannya pun tenang, dunianya nggak difikirkan, semuanya dijamin. Allah langsung yang jamin, sangat dekatnya dengan Allah. Mau makan, makanan sudah ada, semua ragamnya ada. Mau minum, jenis minuman sudah ada yang halal-halal. Mau berangkat, kendaraan sudah ada. Nggak pesan, tiba-tiba kendaraan datang. Bayangkan, akhiratnya dapat, dunianya dapat, dan hidupnya pas butuh ada, pas datang. Mau haji, jalan akses dibuka semua. Yang datang ulama besar, akses dibuka semua. Mau berangkat, pengawalan ada, nyaman, gak usah repot, gak usah macam-macam. Alim ulama. Begitu melihat demikian suksesnya, ditiru oleh ibu yang lain. Ibunya ini adalah ibu seorang nanti muridnya Asy-Syafi'i yang kelak jadi ulama besar juga. Lahir tahun 163 Hijrah. Ibunya ini juga single parent, punya seorang anak namanya Ahmad, punya bapak namanya Hambal, dikenal dengan Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu Imam Ahmad muridnya Imam Asy-Syafi'i yang kelak kemudian jadi ulama besar, hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad sama. Itu jangan dikira ibunya itu kalau musim dingin malamnya itu Bu masak air Bu malam-malam, single parent ibu bayangkan. Masak air, diangetin, anak diwuduin dulu. Begitu sudah wudu, digendong, diantar ke majelis ilmu, ibunya nungguin di luar. Selesai bawa lagi. Investasi itu begitu anaknya jadi dewasa, senang semuanya. Bukan cuma anaknya, ibunya dapat, saudaranya dapat, kerabatnya dapat. Lihat sekarang. Perhatikan ketika seseorang menjadi alim ulama. Fokus, lihat baik-baik. Jangankan ulama lah, jadi ustadz aja. Begitu seorang jadi ustadz, lihat. Bukan cuma ustadznya yang ditunggu, ibunya dicari tahu siapa ibunya. Siapa bapaknya? Setiap yang dekat dengannya jadi akses. Kakaknya, adiknya, kerabatnya, tetangganya. Setiap makanya nggak ingat jadi ingat sekarang. Oh, saya pernah sekelas dengan dia di SD. Saya pernah sekelas dengan dia di SMP. Saya pernah tetangga dia. Saya pernah gini dia. Dan sebagainya. Padahal sebelum jadi ustadz belum tentu kenal. Semua itu bisa terbuka. Dan yang paling dahsyat teman-teman sekalian, begitu anak Anda masuk dalam kategori alim, ulama, maka semua kebutuhan dunia akan dicukupkan oleh Allah. Ringan. Silahkan cek. Mau haji orang nunggu 25 tahun. Ini dicari-cari. Pak bisa nggak bimbing kami? Pak bisa nggak travel gini? Boleh saya haji, tapi boleh nggak ibu saya ikut? Pak jangankan ibu, bapak ikut boleh, kakak ibu boleh, anak boleh, silahkan. Bapak kami kasih kuota deh, 10 orang silahkan ikut. Orang nunggu 25 tahun, dia cuma nggak nunggu, ditawarin 10 orang boleh ikut. Saya ini ulama bukan, syekh bukan, ustadz ilmu masih dikit. Tiba-tiba ketemu dubes Saudi. Syekh Adi, ini ada yang mau haji, terus gimana? Antum ikut ya, berangkat. Antum jadi amir. Amir? Gimana saya amir? Saya kan bukan ulama besar, bukan biasa-biasa, ilmu saya sedikit. Pokoknya antum ikut. Terus bagaimana dengan yang lain? Yang lain siapa? Saya punya ibu, saya punya kakak, saya berikan 24 jatah. Anda bayangkan, saya ini ustadz kecil, ilmu masih sedikit. Ulama juga bukan, saya juga bukan. Anda bayangkan, cuman berusaha untuk belajar sedikit-sedikit, dapat sedikit, dikasih jatah haji plus 24 orang. Kemarin kami berangkat. Teman-teman dari Akhir TV, ada yang ustadz, ada yang ini lagi, ada yang macam-macam berangkat. Dan saya lihat, Masya Allah, ternyata teman-teman saya ustadz semua. Ustadz Fulan dengan istrinya, Ustadz Fulan dengan ibunya, Ustadz Fulan dengan anaknya. Bayangkan, ternyata beliau itu, dubes yang kemarin baik orang itu, Dr. Usama itu, baik orangnya. Ternyata beliau mengumpulkan satu gelombang khusus yang beliau kemudian apresiasi dari kalangan para ulama dan tokoh-tokoh yang punya jasa terhadap Islam. Diberangkatkan tuh. Anda bayangkan, jika Anda ingin mendapatkan bagian kenikmatan, jadikan satu di antara anak-anak jadi ulama. Masa nggak ada yang jadi satupun? Makanya jangan tertipu lah dengan kebanyakan orang yang sekolahkan. Pesantren itu sekarang bagus-bagus. Pesantren bagus-bagus, jangan dikira nggak bisa bersaing. Ya silahkan lihat, bahasa Inggrisnya banyak yang bagus. Lihat alumni Gontor tuh.
Silakan, yang jadi ketua MPR ada, yang jadi menteri ada, yang jadi dubes ada, banyak. Bahasa Inggris bagus, bahasa Arab bagus, ada yang Mandarin ada yang bahasa lain ada. Silakan, jangan takut. Matematika ada, yang jago matematika, jago fisika, jago kimia. Jangan dikira kalau ketika Anda jadi ulama Anda kehilangan dunia, tidak. Apa saya tidak belajar umum? Saya belajar fisika, saya belajar kimia, saya belajar. Waktu-waktu senggang saya pergi ke toko buku, saya beli buku kimia, buku fisika, saya pelajari. Ya, saya belajar, saya pahami, saya baca juga yang lainnya. Tapi fokus kita pada apa yang Allah titipkan. Tapi yang lain kita pelajari. Jangan dikira Anda jadi ulama, Anda ketinggalan semua yang lain. Tidak, kita butuhkan. Ya, kalau orang tanya kan kita bisa jelaskan. Kalau ada orang berangkat haji gelombang kedua, apakah kemudian mikotnya itu di atas pesawat atau mikotnya di Jeddah, di King Abdul Aziz? Ada yang mengatakan kemudian di atas pesawat. Nah, timbul pertanyaan baru. Kecepatan pesawat itu berapa? 800 mph, bisa 800 km per jam. Anda mau mikot baru mengucapkan bis, pesawat udah lewat. Bagaimana hukumnya? Qasar jama 3 farsah. 3 farsah itu ukurannya berapa kilo? Bagaimana cara mengkonversinya? Kalau Anda nggak paham hitungan matematika, nggak tahu rumus fisika, bagaimana bisa mendapatinya? Ustadz, itu jarak 80 kilo. Baik, sekarang kita gali lagi dengan masalahnya. Apa masalahnya? Sekarang ke Semarang, berapa jauhnya? Berapa kilo? Hitung dari sini bisa 300-400 kilo. Baik, pakai pesawat berapa? Pakai pesawat mungkin 1 jam nyampe di sana. Sekarang ke Lebak Bulus, berapa jaraknya dari Bekasi misalnya? Dari Bekasi ke Lebak Bulus 30 kilo. Baik, 30 kilo berarti nggak nyampe 80. Boleh jamak tidak? Tidak. Boleh kosor tidak? Tidak. Ke Semarang 300 kilo. Boleh jamak? Boleh. Kosor? Boleh. Baik, sekarang pertanyaannya begini. Kalau ada orang ke Semarang naik pesawat dan dari Bekasi ke Lebak Bulus naik beca. Nyampe dia berangkat dari Bekasi ke Semarang. Jarak cuma 1 jam pakai pesawat. Berangkat kemudian jam 12, nyampe jam 1. Asar aja belum. Yang di sini ngayuh beca dari Bekasi ke Lebak Bulus. Berangkat jam 12. Begitu masuk jalan tol, prit, gak boleh. Jalan biasa, macet. Nyampe teman-teman berangkat jam 12. Nyampe kemudian ke Lebak Bulus itu bisa jam 4, jam 5. Pertanyaannya, di situ di mana berlakunya antara jamak dengan kosor? Apakah yang ke Semarang berlaku atau yang ke Lebak Bulus yang berlaku? Jadi bukan cuma hitungan jarak. Di jarak itu ada hambatan. Makanya di jarak rumus fisikanya S sama dengan V kali T. Ya, mencari V sama dengan S dibagi T. Mencari T sama dengan S dibagi V. Tapi di jarak itu juga ada rumus hambatan, ada tantangan, ada tekanan. Ya, awas, hati-hati. Ada gayanya, ada gaya gesek, ada gaya gerak, ada hambatan, ada yang lainnya. Di gaya juga ada gaya lagi, ada rumus lagi. F1 sama dengan F2, F berbanding lurus dengan P. Ada semuanya. Ada rumusnya. Nih saya cek ya. Kalau ini ada lilin nih. Kasih api. Lilin kasih api. Kemudian ditutup dengan gelas. Maka api di lilin itu padam. Ini menunjukkan apa? Tidak ada oksigen. Bukan, ini menunjukkan Anda nggak ada kerjaan. Kan bisa ditiup, ngapain ditutup pakai gelas? Bisa ditiup kok pakai gelas ditutup. Sudah. Nah, maka yang pertama, kalau Anda ingin mendapatkan rezeki yang tenang, maka jadikan satu di antara anak Anda jadi ulama. Umum juga boleh. Jadi dokter yang hafal Quran. Ya, ahli fisika yang hafal Quran. Boleh, banyak zaman Nabi. Kemudian setelah itu diwariskan. Ali bin Abi Thalib itu jagoan matematika, ahli matematika. Setelahnya ada Jabir bin Hayyan, ahli kimia. Ada ahli fisika, ada ahli matematika. Silahkan ahlinya, tapi jangan tinggalkan kemudian bagian-bagian keislamannya. Saya cepat. Kedua, kalau nggak bisa jadi ulama yang maksimal, jadikan ahli Quran. Minimal penghafal Quran. Coba lihat anak-anak. Ada Musa, ada Ahmad, ada Kamil, ya? Ada Rais yang kecil-kecil. Itu banyak anak-anak datang ke Bekasi. Kemudian juga kita ngobrol-ngobrol. Antum tahu apa yang terjadi? Kemarin saat kami berangkat, ada Rais yang kecil. Ada anak perempuan juga yang, mohon maaf, matanya mungkin nggak melihat. Kata orang buta. Tapi saya katakan, Masya Allah, matanya ditutup dari berbuat maksiat dari sejak kecil. Matanya dihambat dari maksiat dari sejak kecil. Anda bayangkan teman-teman, yang hafal Quran anaknya, yang ikut haji, bapaknya ikut, ibunya ikut, gurunya ikut, temannya ikut. Yang hafal Quran cuma anaknya. Masa iya dari anak-anak antum nggak ada yang hafal Quran? Anak 1 belum hafal, anak 2 belum hafal, anak 3 belum hafal, 5 anak nggak ada yang hafal. Kenapa nggak diinvestasikan 1 anak aja hafal Quran? Demi Allah saya katakan, anak Anda usia 6 tahun, hafal 30 juz. Begitu hafal 30 juz, kakaknya yang 16 tahun, bapaknya yang 40 tahun, istrinya yang 34 tahun, adiknya yang 5 tahun, ikut semua mendapatkan keutamaannya. Ahli Quran. 3. Kalau belum sanggup ke sini, didik menjadi soleh. Ayo soleh. Siapkan seperti Maryam.
Maryam disekolahkan di tempat yang baik, bimbingannya baik. Ketika anak itu didik menjadi anak yang saleh, dekat dengan Allah, rajin ibadah, sering ke masjid, sering baca Quran, walaupun belum hafal. Demi Allah saya katakan, jangankan orang lain, tetangga itu akan menyebut memuliakan bapaknya, memuliakan ibunya. Tidak pernah anaknya disebut kecuali bapaknya mendapatkan bagiannya. Begitu anaknya masuk, anaknya namanya Ahmad, bapaknya Asep. Tuh lihat tuh anaknya Pak Asep, bukan Ahmadnya, Pak Asep yang disebutkan. Dia punya anak, anaknya Kevin, kalau bisa seperti Ahmad ya, anaknya Pak Asepnya masih ikut. Silahkan cek. Di semuanya akan dapat bagiannya dan mudah gitu. Begitu masuk, mudah, ke sekolah, mudah dan sebagainya. Kalau belum mampu juga, dekatkan dengan orang soleh, cari orang-orang baik. Begitu aksesnya dekat dengan orang soleh, maka dia akan mendapatkan kemuliaannya. Terakhir, kalau belum dapat juga, pengen cara cepat, cari menantu yang soleh. Quran surah 30 ayat 21. Ini rumus dari Nabi. Makanya antum yang belum nikah, jadi pada soleh. Jadi ulama, antum akan dicari. Ya, jadi ahli Quran, dia orang-orang baik. Karena rumus Nabinya sederhana. Jika anda kedatangan seorang pemuda yang dekat dengan Allah, maka jangan sia-siakan.